Pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk secara blak-blakan membongkar rahasia Shin Tae-yong di Belanda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ternyata memiliki misi rahasia di Belanda. Hal ini diungkapkan oleh pemain naturalisasi yang bermain di ADO Den Haag, Rafael Struijk. Ia menyebutkan kalau STY tengah menjalani misi rahasia di Belanda. Misi tersebut yakni mencari pemain keturunan alias diaspora. Hal ini diketahui lewat wawancara media Belanda, Omroep West. Dalam wawancaranya tersebut, Rafael Struijk bongkar rencana STY usai kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih timnas Indonesia beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, Ayuro, ujar Rafael Struijk saat diwawancara oleh Omroep West. Gadis Kamboja pemuja timnas dukung Shin Tae-yong, Malita sejak viral banyak pecinta sepak bola, pesona kecantikan gadis Kamboja. Ayuro mereka mencari lebih banyak pemain dari yang saya dengar. Jadi saya pikir dia asisten pelatih akan datang, Ayuro tambah pemain berusia 20 tahun tersebut. Shin Tae-yong memang tengah mencari beberapa pemain keturunan grade A untuk persiapan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Sejauh ini ada beberapa nama yang dirumorkan akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Tom Haye SC Heerenveen dan Miss Hilgers FC Twente menjadi nama yang menjadi sorotan saat ini. Sejauh ini ada beberapa nama yang dirumorkan akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Tom Haye SC Heerenveen dan Miss Hilgers FC Twente menjadi nama yang menjadi sorotan saat ini. Kedua pemain ini memang saat ini berkarir di Belanda. Akankah kedua pemain tersebut bakal menjadi pemain naturalisasi selanjutnya? Skuad timnas Indonesia U23 di AFF U23 tidak akan bisa maksimal. Bisa saja Shin Tae-yong mendapatkan skuad seadanya untuk ajang kelompok umur yang mulai pada tanggal 18 Agustus tahun 2023 tersebut. Timnas U23 berpotensi tidak akan maksimal karena dua hal. Pertama tentu saja persiapan. Persiapan hanya 10 hari. Sebab, seperti yang saya baca di Bola Sport, TC pemain U23 baru berlangsung pada tanggal 8 Agustus atau 10 hari sebelum Indonesia melawan Malaysia. Jika para pemain yang dipanggil STY adalah mereka yang sudah lama bersama, mungkin TC singkat tak akan berpengaruh. Namun, bagaimana jika pemain yang dipanggil banyak pemain baru? Kendala kedua adalah soal pemain. Pemain yang berlaga di klub luar negeri sepertinya tidak bisa dipanggil untuk AFF U23. Sebab, AFF U23 bukan agenda FIFA. Pemain seperti Jenner, Struijk, Elkan Bagot, Pratama Arhan, sepertinya tak bisa membela timnas Indonesia U23. Kendala tak hanya pemain di luar negeri. Pemain dalam negeri kabarnya tidak semua bisa dipanggil. Sebab, ada klub yang kabarnya menahan pemain agar tak bersama Indonesia di AFF U23. PSSI pun sepertinya jauh-jauh hari sudah memahami jika ada klub yang tak akan melepas pemain U23 untuk ajang AFF U23. Mungkin PSSI sadar bahwa ajang AFF U23 bukan ajang FIFA. Selain itu, ajang AFF U23 berlangsung ketika Liga 1 sedang berlangsung. Jika situasinya begitu, STY akan dapat skuad seadanya. Jika akhirnya hanya dapat skuad seadanya, ya maklum saja jika tak maksimal di AFF U23. Sekalipun saya sendiri berharap Indonesia bisa juara di ajang ini. Namun, jika pun gagal di AFF U23, jangan sampai situasi tak istimewa di AFF U23 berulang di kualifikasi Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 akan berlangsung pada 6-12 September tahun 2023.